Halo, perkenalkan nama saya Josephine Christy dengan NIM akhir 037 dari Gizi A 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis penggunaan metode visual Comstock dalam evaluasi sisa makanan dan daya terima pasien di rumah sakit. Dilatar belakangi dengan penilaian sisa makanan merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkat konsumsi dan penerimaan makanan pada individu maupun kelompok. Dan salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode visual Comstock yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap sisa makanan tanpa perlu menimbang. Dan penilaian ini dilakukan secara visual menggunakan skala tertentu untuk memperkirakan persentase makanan yang dikonsumsi atau yang tersisa. Dalam konteks pelayanan gizi rumah sakit, penggunaan metode visual Comstock ini membantu menilai penerimaan pasien terhadap menu yang disajikan, serta juga memantau kecukupan konsumsi energi dan juga zat gizi pasien. Berikut adalah jurnal yang saya gunakan untuk direview yang berjudul Hubungan Antara Daya Terima Makanan Terhadap Lama Rawat Inap Pasien Stroke Iskemik di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Mahar Marjono, Jakarta, yang diterbitkan oleh Arsip Gizi dan Pangan volume 2 nomor 7 tahun 2022. Tujuan dari metode ini adalah untuk menilai seberapa banyak makanan yang dikonsumsi pasien selama rawat inap yang digunakan sebagai indikator dari daya terima atau kecukupan gizi. Dan metode ini dilakukan sebagai teknik observasi visual untuk mengestimasi jumlah makanan yang tersisa dari 3 kali makan utama dalam satu hari di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta. Nah, menurut standar pelayanan rumah sakit, makanan dianggap diterima dengan baik oleh pasien ketika sisa makanannya berada di bawah 20%. Nah, instrumen yang digunakan dalam visual Comstock itu adalah menggunakan lembar observasi atau form dengan skala skor visual Comstock. Pada penelitian ini adalah 6. Yang pertama itu jika makanan 100% dikonsumsi atau habis, yang kedua jika hanya dikonsumsi 75%, yang ketiga jika hanya dikonsumsi 50%, yang keempat hanya dikonsumsi 25%, yang kelima dikonsumsi kira-kira 1 sendok makan atau hanya 5%, dan yang keenam tidak dikonsumsi sama sekali. Prosedur pelaksanaannya ini dilakukan selama 1 hari dengan pengamatan 3 waktu makan utama. Sampelnya ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria inklusinya itu adalah pasien yang terdiagnosis medis stroke iskemik dengan usia kategori 18-59 tahun dan merupakan pasien rawat inap kelas 2 atau 3 serta merupakan pasien rawat inap dengan minimal 3 hari rawat inap serta diet makan biasa atau lunak per oral. Sedangkan untuk eksklusinya itu adalah pasien dengan perawatan intensif, menjalani tindakan operasi dan juga pasien rawat jalan. Untuk pelaksanaannya dilakukan pertama kali adalah menyiapkan formulir penilaian yang berisi identitas responden, jenis makan, waktu makan, dan juga kolom skor yang terdiri dari 6 skala. Yang kedua, mengamati porsi awal makanan di piring sebelum responden makan atau standar porsi dari setiap menu makanan. Yang ketiga itu melakukan pengamatan setelah pasien makan dengan menilai sisa makanan yang tertinggal di piring. Yang keempat, memberikan dan mencatat skor sesuai dengan skala visual Comstock yang digunakan. Yang kelima, menghitung persentase konsumsi dengan rumus 100% dikurang persentase sisa. Yang keenam, menganalisis hasil untuk mengetahui tingkat konsumsi dan penerimaan makanan pasien. Untuk validitas dan reliabilitasnya, saya menggunakan jurnal lain yang berjudul Analisis Persepsi Sistem Penyelenggaraan Makanan dengan Penerimaan Menu pada Siswa di SMA Future Gate Boarding School pada tahun 2025. Didapatkan bahwa metode visual Comstock ini memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang cukup baik untuk menilai sisa makanan secara visual. Namun, tingkat validitas ini sangat bergantung pada ketepatan pengamat dalam menilai sisa makanan, sehingga diperlukan pelatihan agar persepsi antar penilai tetap konsisten. Untuk reliabilitasnya, metode ini dikatakan memiliki reliabilitas yang baik karena hasil pengamatan cenderung stabil bila dilakukan dengan pengamat yang terlatih dengan prosedur yang sama. Konsistensi ini menunjukkan bahwa metode ini dapat digunakan berulang kali dengan hasil yang relatif serupa. Meskipun demikian, metode ini tetap dipengaruhi oleh pengalaman dan ketelitian dari pengamat. Untuk kelebihan dan kekurangan dari metode ini, yang pertama, kelebihannya dia praktis, mudah, dan cepat dilakukan. Kedua, tidak mengganggu proses persiapan, distribusi, dan juga waktu makan pasien. Yang ketiga, dapat dilakukan dengan skala besar dan jumlah pasien yang banyak. Yang keempat, tidak menggunakan alat yang banyak karena hanya menggunakan formulir sisa makanan saja, jadi hemat biaya. Untuk kekurangannya, itu memerlukan kemampuan enumerator yang terampil untuk memperkirakan dan menafsirkan sisa makanan pasien. Yang kedua, itu dia kurang akurat karena hanya menggunakan perkiraan saja tanpa adanya angka atau berat yang akurat. Kesimpulannya, tujuan dari metode visual Comstock ini adalah menilai daya terima pasien melalui pengamatan sisa makanan. Instrumen yang digunakan itu adalah lembar observasi atau form penilaian dengan skala 6. Untuk kelebihannya itu praktis, cepat, mudah, dan dapat digunakan untuk sampel besar, hemat biaya, dan juga alat. Tetapi untuk kekurangannya dia
subjektif dan juga bergantung pada keterampilan pengamat serta kurang akurat. Dan validitas dari visual Comstock ini cukup baik dan menggambarkan kondisi konsumsi makan pasien serta reliabilitasnya tinggi, tetapi perlu dilakukan oleh enumerator terlatih. Sarannya, untuk melakukan metode ini disarankan untuk melakukan pelatihan terhadap pengamat agar dapat menyamakan perspektif antar pengamat. Untuk observasinya sebaiknya dilakukan lebih dari 1 hari agar dapat menggambarkan pola konsumsi pasien secara lebih representatif. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.